kreativitas dan menurut kaum kita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang inovasi media pembelajaran. Jadi selamat menonton. Klasifikasi media pembelajaran, yaitu yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah media yang menggunakan penyampaian ke siswa dengan buku, modul, majalah, LKS, brosur, dan lain-lain, terutama dalam bidang pencetakan dan fotografis. Lalu ada media audiovisual. Media audiovisual yaitu menggunakan suara dan gambar. Contohnya rekaman video, berbagai ukuran, film, slide, suara, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media komputer. Media komputer itu merupakan media belajar yang bersifat interaktif. Contohnya pada web learning, PPT, CD, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya media visual. Media visual merupakan media yang menggunakan indera penglihatan semata. Nah, pada media visual ini terdapat dua macam, yaitu media visual non-proyeksi, contohnya seperti benda nyata, media cetak, buku, modul, majalah, dan sebagainya. Dan yang kedua media visual non-proyeksi, media visual proyeksi seperti potret kamera, aplikasi pengolah gambar, film, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu ada media audio. Media audio merupakan sarana menyampaikan informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan audio saat ini banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Nah, di sini terdapat tujuan media audio. Yang pertama yaitu tujuan kognitif, yaitu penggunaan media audio bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan psikomotor. Terdapat pemanfaatan program audio bertujuan untuk mengajar keterampilan verbal. Dan yang ketiga tujuan efektif. Penggunaan media audio bertujuan untuk menciptakan suara live musik, latar efek suara narator sehingga menurut peserta didik berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada manfaat media audio. Yang pertama yaitu pengajar musik, literasi, dan kegiatan dokumentasi. Dan yang kedua pengajaran berbahasa asing. Dan yang ketiga pengajaran melalui radio atau audio pendidikan. Dan yang keempat yaitu paket belajar untuk berbagai jenis materi sehingga penggunaan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu mata pelajaran. Di dalam media audio terdapat jenis-jenis media audio, yaitu bisa dipotong ya. Di dalam media audio terdapat jenis-jenis media audio. Yang pertama yaitu fonograf, yaitu alat rekam ini menggunakan cangkang datar yang bernama gramofon, selanjutnya dikenal dengan nama piringan hitam. Kelebihannya dari fonograf ini, kelebihannya yang pertama piringan hitam tidak mudah rusak, dan yang kedua suara yang direkam bagus. Dan yang terakhir, masa era modern piringan hitam menjadi barang antik yang mahal. Adapun kekurangannya, yang pertama dari segi fisik, piringan hitam besar. Yang kedua cukup berat, kira-kira 90 sampai 200 gram, sehingga tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu ada alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Terdapat kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya mempunyai fungsi ganda yang efektif. Yang kedua, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume.
Kekurangannya daya jangkaunya terbatas, biaya penggandaannya relatif lebih mahal daripada audio, dan yang terakhir dari kekurangannya yaitu pita kaset suara memiliki kekuatan terbatas. Yang ketiga ada kompleks disk atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal untuk menyampaikan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM. Terdapat kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya dari benda ini yaitu bentuknya yang sangat simpel dan ringkas, kualitas suara yang jernih, kemampuan merekam yang hebat sehingga dapat merekam lebih dari 700 megabit. Kekurangannya, permukaan CD lebih mudah tergores jika tidak berhati-hati. Dan yang kedua, dari kekurangannya, jika tergores, optikal unitnya tidak bisa membaca CD sehingga kerjanya tidak optimal. Dan yang terakhir ada yang keempat ada media radio, merupakan alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Dalam dunia pendidikan, radio masih terpakai sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Adapun kelebihannya, jangkauannya sangat luas, harganya relatif terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya, memiliki variasi program cukup banyak, baik untuk membanggakan imajinasi peserta didik, serta peserta didik lebih memusatkan perhatian terhadap kata, kalimat, atau musik sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran. Adapun kekurangannya, sifat komunikasinya hanya satu arah. Jika siarannya menonton akan lebih cepat membosankan peserta didik untuk mendengarnya. Program siarannya selintas sehingga tidak bisa mengulangi dan harus sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik secara individu. Dan yang terakhir yaitu ada laboratorium bahasa, yaitu suatu ruangan yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengar dan berbicara bahasa asing. Peserta didik duduk sendiri dalam kotak bilik akustik dan kotak suara sehingga dapat mendengar suara guru yang duduk di ruang kontrol lewat handphone. Adapun kelebihannya ada dua, yaitu yang pertama media ini sangat canggih, yang kedua ruangannya nyaman. Kekurangannya perawatan terbatas, perawatan dan penggandaan media relatif lebih mahal, dan yang ketiga penggunaan laboratorium bahasa tidak hanya satu kelas saja, tetapi semua peserta didik dalam satu sekolah bisa memerlukan perawatan ekstra. Sekian dari media audio. Selanjutnya yaitu ada multimedia. Menurut Dennis John dalam risalahnya menulis bahwa multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Kata pertama mengacu pada kuantitas yang lebih dari satu, dan media merupakan bentuk jamak dari medium atau menyimpan, transmisi, komunikasi, representasi, interaksi, dan persepsi. Hal ini menjadikan multimedia sebagai integrasi dari banyak jenis media yang berupa teks, grafik, gambar, audio, animasi, video, dan lain-lainnya pada satu media dalam unit informasi yang sama. Manfaat dari multimedia yang pertama yaitu manfaat untuk peserta didik, memberi manfaat khususnya pada pendidikan karena dapat dikombinasikan dengan pengajaran sehingga apa yang disebut dengan edutainment menggabungkan edukasi dan menjadi hal yang populer di ranah edukasi karena proses belajar mengajarnya tidak lagi berlaku satu arah secara tradisional. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk dunia hiburan. Penggunaan
ketiga yaitu manfaat untuk bisnis. Multimedia ini juga bermanfaat penting bagi keberlangsungan bisnis di dunia modern pada saat ini. Peran ini terutama ditemukan dalam proses pemasaran, promosi, iklan, presentasi, demo produk, sehingga komunikasi berbasis jaringan hingga sekarang berupa aplikasi. Dan yang keempat yaitu manfaat untuk teknologi dan sains. Selain untuk hiburan, multimedia juga dapat digunakan dalam teknologi secara sains. Hal ini seperti misalnya penambahan peralatan audiovisual untuk prosedur operasi, peralatan audio, atau bedah tubuh manusia. Manfaat efisiensi dari kehadiran multimedia dapat didukung sains berbasis teknologi. Dan yang kelima, manfaat bagi dunia seni. Multimedia juga bermanfaat dalam dunia seni, terutama berkaitan dengan pameran seni hingga perkembangan teknologi untuk jenis seni rupa berbasis digital. Dan yang terakhir, yang keenam, manfaat bagi dunia teknik dalam perkembangan dunia teknik atau khususnya teknik informatika menggunakan media multimedia sebagai sarana utama bagi pekerjaan para insinyur teknik. Adapun 5 komponen dari multimedia ini, yang pertama yaitu teks, merupakan komponen utama dari multimedia berupa frasa dan paragraf. Teks merupakan salah satu bentuk dari media informasi yang komunikasinya paling besar. Dan yang kedua yaitu grafis. Grafis atau grafik merupakan bentuk informasi multimedia non-teks yang berupa sketsa, gambar, dan fotografi. Dan yang ketiga yaitu ada animasi, merupakan komponen multimedia yang cukup bermutakhir dengan perpaduan gambar grafis dan gambar bergerak. Animasi dapat digunakan untuk bertujuan multimedia yang lebih menarik apresiasi. Dan yang keempat yaitu video, merupakan